rata adil. Berarti pemimpin ini harus betul-betul menjadi titik bertemunya semua kepentingan. Bapak Ibu sekalian, sejarah tentang Gidi mulai dari Senggi itu memang sudah diceritakan oleh banyak sekali kader-kader tokoh-tokoh Gidi, bahwa orang Kerong waktu itu dari Senggi memberikan andil dalam sejarah Gidi. Mereka juga mengantar misionaris Gidi untuk pergi ke mana ini? Bokondini kan di mana? Bokondini ya. Nah, dari Bokondini di sana berkembanglah Jemaat Gidi Mula-Mula, Gereja Gidi Mula-Mula, dan sampai hari ini Gidi sangat besar pengaruhnya di Papua secara khusus. Tapi pengaruh Gidi itu harus pengaruh yang betul-betul baik, berdasarkan karakter Kristus. Kristus sebagai tokoh sentral. Jadi saya tidak mau siapapun memandang Gidi ini dengan cara pandang yang kurang baik. Saya nggak mau. Saya tidak mau Gidi dipandang secara lain. Karena Gidi adalah sebuah kekuatan besar yang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif bagi banyak orang. Ya. Jangan Gidi dikait-kaitkan dengan politik. Saya tidak mau. Saya punya pengalaman. Ini ada duduk Bapak Markus Meok. Silakan berdiri Bapak Markus. Beliau adalah tokoh gereja dan sampai hari ini masih mengabdi di Mambramo Raya. Tempatnya adalah Kampung Kuerba. Wakil Ketua Wilayah sekarang, Pak. Wakil Ketua Wilayah. Ya. Terima kasih. Sudah pindah di Jayapura. Tahun 2000 berapa kita di Mambramo? 2004 saya hampir 1 bulan di kampungnya beliau. Saya tinggal 1 bulan bersama Markus Meok di pinggir Sungai Mambramo. 2004. Tadi pegang tangan senyum-senyum saya. Tapi Gidi begitu eksis di sana, sampai-sampai kami mendaratkan pesawat. Kita mendaratkan pesawat di sana, pesawat Cessna yang hanya 4 orang itu. Itu kita harus tanya radio yang dijaga oleh Pak Markus Meok. Pilot tidak tahu mau landing di sana itu pakai apa, pakai panduan apa begitu. Pada saat ini cerita keluar sedikit. Pada saat kami naik pesawat di Sentani, pilot tanya, siapa yang terakhir ke Kuerba? Kami semua orang baru. Di situ ada satu orang Irlandia, satu orang Belanda, satu saya dengan ada teman dari Lipi. Kami 4 orang, semua orang dari luar tanpa pilot. Tidak tahu itu Kuerba itu seperti apa. Tapi semua sudah di dalam pesawat, ya sudah, pintu ditutup. Pilot suruh berdoa, ya, minta kita berdoa, ya sudah kita berdoa. Karena radio sudah rusak 1 bulan ya, Pak. Sudah 1 bulan radio rusak, kita panggil Pak Meo, pulang-pulang tidak bisa connect. Pilot panggil beberapa kali tidak bisa connect. Terbanglah kami ke sana. Sudah di atas Kuerba, ya. Sempat di Foja kita hampir tabrak Gunung Foja, kita balik lagi. Sudah di atas Foja beberapa kali mutar-mutar, pilot bilang tinggal 1 trip balik Sentani bahan bakarnya. Karena begitu kabut, begitu tebal di atas Sungai Mambramo. Ya. Tapi Tuhan itu punya cara sendiri untuk menolong kita waktu itu. Begitu ada celah awan, disitulah pilot langsung menurunkan pesawat. Tiba-tiba kita tinggalkan awan pekat di atas, sudah di atas Sungai Mambramo.
Dan kami landing di sana di Kuerba, saya 1 bulan ditemani Pak Markus Upmeok keliling-keliling ke Papasena, Kosnaweja, Guru Meso. Sungainya sangat menantang, apalagi Marina Valen ya. Ini medan paling berat yang sudah saya lihat peran Gidi sangat besar. Di Kerom sendiri adalah wilayah Towe, adalah orang asli Kerom yang dilayani oleh Gidi. Daerah Tarpones dan sekitarnya adalah wilayah Gidi. Hari ini dari alang-alang sampai Tarpones, Gidi yang sedang melayani masyarakat saya di Kerom. Apresiasi saya atas nama pemerintah. Kabupaten Kerom memberi apresiasi untuk Gereja Injili di Indonesia yang telah membantu pemerintah melayani masyarakat Kerom dari alang-alang sampai dengan Tarpones di Towe, sampai dengan bukan Tarpones, paling jauh di Kesnar juga ada ya Gidi. Ketua wilayah yang paling tahu itu. Sampai Batom, Aboy ya, Pegunungan Bintang, Aboy. Aboy itu sebuah kali besar ya, tembus ke Soker. Itu daerah situ daerah pelayanan Gidi. Bapak Ibu sekalian, saya cerita tentang bagaimana eksistensi sebelum hadirnya pemerintah di daerah-daerah terpencil seperti saya sebut. 2005 saya di Mamberamo, itu Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya belum ada bersama Markus Meok, Bapak Pendeta Markus Meok. Pemerintahan belum ada, gereja sudah ada. Jadi gereja begitu penting bagi manusia. Saya ingin bicara tentang manusia. Nilai manusia ini nilai yang paling tinggi di atas semua nilai. Sebelum kita bicara bertemu dengan Tuhan, kita bicara kemanusiaan. Humanisme ini nilai paling tinggi. Maka dalam kepemimpinan gereja itu hendaknya pemimpin itu memiliki karakter-karakter yang salah satunya adalah nasionalis, humanis, tapi juga religius. Religius penting, tapi juga harus nasionalis. Nasionalis itu seperti apa? Seperti Pak Bupati ini, sebentar pakai songko, sebentar pakai ini, sebentar ada di situ, kemarin di Biak, kemarin di sini, kemarin di situ, sudah biasa. Kita ada di mana-mana. Karena sebagai pemimpin kita ada di mana-mana. Itulah karakter pemimpin nasionalis. Kita melihat semua suku bangsa adalah milik saya. Saya sebagai orang tua, saya mengayomi, membimbing, melindungi semua. Hendaknya para pemimpin gereja juga memiliki karakter nasionalis, religius, tapi humanis. Humanis itu artinya rasa kemanusiaan. Itu nilai yang sangat mulia yang harus dijaga. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan konferensi keempat Gidi Klasis Kerom berjalan lancar. Sebagaimana dukungan kami pemerintah kepada semua gereja dan agama di Kabupaten Kerom, banyak program sudah kami turunkan untuk semua gereja. Tidak terkecuali gereja Gidi pun mendapat perhatian dari pemerintah Kerom. Untuk kegiatan ini pun pemerintah Kerom memberikan dukungan penuh. Tapi tidak selesai di sini. Tidak selesai di sini. Masih ada agenda-agenda kami. Ya, saya tegaskan kepada Ketua Klasis Kerom Gidi untuk segera menentukan lahan untuk membangun kantor klasis. Kami pemerintah tidak mau mendahului untuk dukungan pembangunan kantor klasis Gidi. Sebagaimana sebelumnya adalah kita berbicara lahan di sekitar Baburia. Tetapi butuh kesepakatan bersama. Apakah di Baburia atau di mana? Ini harus jelas. Karena saya sesuai dengan janji saya kepada Gidi untuk membangun kantor klasis
yang permanen, yang tetap, di mana semua pengurusan, semua urusan klasis Kerom, Gidi Kerom bisa ada tempat yang representatif, tempat yang tetap. Maka segera dalam konferensi ini ditetapkan tempatnya, supaya pemerintah bisa terlibat bagian yang menjadi urusan pemerintah. Sebagaimana janji saya tidak lupa janji itu dan masih menunggu. Karena saya dengar ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ini segera disudahi, diakhiri. Jangan perbedaan pendapatnya lama-lama, supaya kantor klasis segera kita taruh fondasi awal, batu pertama, dan kita bangun segera. Masyarakat seluruh jemaat Gidi bisa duduk di situ, bisa bicara di situ, bisa mengambil keputusan-keputusan penting di sana. Saya pikir itu. Yang berikut, kami sudah menyiapkan satu kendaraan operasional untuk ekonomi umat. Ada 10 unit kendaraan yang kita siapkan. Salah satunya nanti akan saya serahkan di Desember kepada klasis. Tujuannya untuk ekonomi jemaat klasis Kerom. Apa yang pemerintah kasih tidak boleh menjadi masalah. Sebentar saya serahkan 1 unit motor untuk operasional. Ada di depan motornya. Untuk klasis Kerom melayani jemaat. Saya kemarin bagi di Senggi, nanti akan di Skanto, akan di mana, tahun ini saya adakan 14 unit untuk tenaga-tenaga yang paling penting untuk menerima bantuan motor dari Bupati. Satunya saya serahkan di sini di klasis Gidi Kerom, dan 1 di Kampung Baburia. Ada Pak Deus di sini. Deus hadir tidak? Sudah hadir. Ada di luar. Ya, Kampung Baburia 1. 2 unit. Mobil di Desember ya, saya kasih mobil 1 untuk klasis Kerom. Gini. Kalau sudah seperti ini, saya akan perhatikan terus. Berarti masyarakat dari mana-mana, asal dari Yali, dari Tolikara, Yahukimo, dari Puncak Jaya, dari Manteng, bukan lagi, itu semua orang Kerom. Asalnya dari Lapago, asalnya dari sana. Tapi kalau bupati, pemerintah sudah lihat, berarti bukan lagi orang dari Lapago, bukan, sudah putus hubungan. Semua orang Kerom, benar sekali yang tadi. Saya setuju sekali. Setuju sekali. Jadi tidak ada lagi saya wetipo, jadi saya orang dari Bali. No. Ada wetipo dari Kerom juga. Ya. Jadi sudah. Yang mereka yang sudah dibagi-bagi di atas, sudah ada orang urus di atas, kita urusin di bawah sini. Kerom ini kalau hanya kami orang asli, Kerom tidak jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tapi orang asli juga tidak bisa buat apa-apa sendiri. Orang adat Kerom asli itu tidak bisa buat sendiri Kerom seperti hari ini. Kita butuh semua perbedaan, kita butuh semua suku, ya, warna kulit, semua gereja dan agama kita butuhkan untuk membangun negeri tapal batas ini. Untuk itu kita cari cara bersama-sama untuk terus menyuarakan bagaimana perbedaan-perbedaan ini jangan menjadi diskusi di tengah-tengah masyarakat terus-menerus yang membuat perpecahan.
Kita cari cara untuk mengakhiri itu. Jangan terlalu panjang ke generasi di bawah kita lagi, diskusi-diskusi yang sampai kapan? Diskusi tentang perbedaan mau sampai kapan? Terakhir lagi ini Pak. Ya. Kita tidak boleh terlalu banyak diskusi tentang itu. Ya. Kerom ini milik semua orang. Ingat, milik semua anak-anak adat Papua. Semua anak adat Papua punya kerom ini. Kerom bukan hanya anak Tabi punya, no. Kerom punya semua orang Papua. Semua orang Indonesia punya kerom. Kalau kita masih terus bicara tentang gunung, pantai, tidak selesai. Yang tidak selesai dan kita semua nanti tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Betul ya? Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, kerom ini begitu strategis untuk Papua. Sejak kerom ini tidak diurus, Bapak Ibu sekalian, selama kerom ini tidak diurus, daerah belakang, Yalimo, Bovendigul, semua akan terisolasi. Karena kerom ini daerah transisi, orang lewat dari kerom. Kalau kerom tidak dibereskan, di belakang tetap tertutup. Saya selalu bicara ini di kesempatan di provinsi. Maaf Ibu, dalam kesempatan beberapa saya sampaikan provinsi tolong urus kerom ini, urus baik karena kerom ini adalah daerah pelintasan ke selatan dan ke pegunungan tengah. Selama jalan-jalan di kerom belum terkonek, belum terhubung satu sama lain, Yalimo tetap begitu, Bovendigul begitu, Pegunungan Bintang tetap akan gelap. Tidak akan selesai karena kerom kamu tidak urus. Dan itu di wilayah Papua. Di sisi timur kita ini 150 km garis batas negara. Begitu panjang. Begitu panjang ini. Berapa distrik di Papua Nugini dan Kerom itu semua di garis batas ini. Kalau kita tidak urus garis batas ini, tetap ini daerah ini akan daerah yang banyak orang-orang hidup dalam kemiskinan. Faktanya, orang-orang yang di garis batas ini sama sekali tidak memiliki KTP, tidak memiliki sekolah, tidak memiliki gereja, tidak memiliki perhatian, puskesmas, lain-lain. Pelayanan publik tidak ada, persis mereka di garis batas ini. Itulah kenapa daerah ini tetap menjadi daerah yang tidak memberi kerom, ini tidak memberi dampak kepada wilayah-wilayah lain karena tidak diurus. Maka kita berusaha hari ini membangun jalan-jalan. Bapak Ibu, jalan saya sedang bangun dari Arsus 10. Ini sudah masuk 11, tahun ini selesai, jalan-jalan di bawah ini selesai, di atas pun saya buka terus. Ini ada Pak dari PU ini, Pak Neinas, yang selalu cek jalan-jalan di atas. Yang mereka dari PU sudah cek, kita sudah distrik-distrik tahun depan tembus, Milki tembus. Ya, kita kasih tembus semua, tidak ada lagi kerom yang lewat udara. Tahun ini masih lewat udara, daerah Milki, Bias, Niliti masih lewat air. Tahun depan kita tembus, ya. Tidak ada lagi daerah yang harus dilewati dengan bahan semua dari udara dan sangat mahal. Bapak Ibu sekalian, Kerom tahun 2024 merayakan atau menjadi tuan rumah Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi setanah Papua. Setanah Papua 2024. Saya titip kepada Gidi untuk bekerja sama dengan pemerintah, menyiapkan juga kader-kader muda Gidi untuk terlibat dalam Pesparawi, menyiapkan masyarakat atau jemaat-jemaat untuk menyiapkan hasil-hasil buminya untuk diolah supaya bisa menjadi bahan makanan khas Kerom agar bisa dibeli oleh tamu-tamu kita yang akan datang. Kerajinan tangan dan lain-lain disiapkan.
Karena akan ada 6.000 orang akan ke Kero, sekitar 6.000 peserta. Selama hampir 1 minggu lebih akan di Kero untuk perayaan Pesparawi itu. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatu sebagai tuan rumah Pesparawi. Semua yang kita lakukan, apapun, sekecil apapun hari ini dalam sidang ini, semua yang kita lakukan, pembangunan apapun, semata-mata hanya untuk bagaimana Kerom ini bisa dibanggakan oleh kita semua. Kerom ini harus dibanggakan oleh kita semua. Kerom ini milik kita. Kita ini Kerom, kita adalah Kerom, maka kita bekerja keras untuk Kerom, bukan untuk pribadi, bukan untuk Bapak Sediman. Kita tidak kerja untuk Bapak Sediman. Kita tidak kerja untuk Bapak Ketua Wilayah, tidak. Kita bekerja untuk banyak orang. Itu kuncinya. Dan dalam bekerja itu pasti ada tantangan. Tidak mulus, pasti ada tantangan. Tapi apakah tantangan masalah itu membuat kita mundur? Atau membuat kita tercerai-berai? Tidak. Kita harus tetap bersatu. Bersatu di dalam diri, baru dengan gereja-gereja lain, baru dengan agama lain. Bersatu dulu solid. Gidi harus solid dulu. Kalau Gidi sudah solid, baru Gidi keluar Gidi bisa punya tangan menolong orang lain. Itu yang